Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini kalian? Baik atau luar biasa? Kita akan mulai pembelajaran kita pagi hari ini. Ayo, siapa yang tugas doa untuk memulai pelajaran hari ini? Silakan maju ke depan. Ya, jadwalnya Jojo, silakan Jo, berdoa. Ya, semuanya kita sikap berdoa untuk kita meminta pertolongan dari Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang pelajaran ini kalian akan diberkati oleh Tuhan. Silakan Jo. Oke, sebelum kita akan mulai pembelajaran kita pagi hari ini, Bu Guru mau tanya apakah semua masuk hari ini? Masuk. Oke, nanti Bu Guru checklist berarti semua masuk ya. Jadi, sebelum kita akan belajar, lanjut pelajaran, coba anak-anak baca dulu, kita materinya masuk. Materi apa anak-anak? Uang dan sejarah uang. Ya, sebelum kita akan mulai, semua bagian berdiri dulu. Kita main tangkap-tangkapan. Biar kalian nggak lemes. Ya. Ayo, Mak tahu main tangkap-tangkapan? Yang tangan kiri begini, mana tangan kirinya? Tangan kanannya begini. Oke, sudah? Berarti tugas anak-anak Bu Guru adalah kalian menangkap jari temanmu. Ibaratnya ini adalah tikus yang harus kalian tangkap sebelum dia merusak moodmu dalam belajar. Nah, ini tikus. Ini apa anak-anak? Tikusnya harus diapakan? Ditangkap. Biar tidak mengganggu anak-anak apa? Belajar. Tikusnya mana? Tikusnya bergoyang-goyang dulu. Hai tikus. Sapa dulu, hai tikus. Siapa yang jadi tikus mana nih? Disapa dulu. 1, 2, 3. Hai tikus. Oke ya. Dalam hitungan yang ketiga, tikusnya harus ditangkap. Oke? Jaraknya 3 cm dari tangan. 3 cm. Nggak boleh jauh-jauh. Nggak boleh 20 cm. 3 cm. Oke, sudah ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, belum. Boleh bertiga gini, boleh. Kalian saling ke sini juga tidak apa-apa. Geser ke sini juga boleh. Ya, kayak ini, kayak pagi ini. Gitu. Oke, bertiga kayak mereka tuh. Ya, sudah ya. 1, 2, 1, 2. Baru bantu. Oke, ulang. Sekarang serius. 1, 2, 3. Oke, izinkan Ibu yang bicara sekarang. Jadi, itu tadi tikusnya yang nggak ketangkap kan sudah lari, pastikan takut ditangkap. Yang sudah ditangkap harus diamankan, jangan sampai mengganggu belajar anak-anak. Nah, hari ini kita sepakat dulu anak-anak, sebelum Bu Guru akan memulai pelajaran lebih lanjut. Karena hari ini kita ada di tempat ini, di ruang media ini, karena ada beberapa teknologi yang harus kita manfaatkan. Hari ini kalian boleh diizinkan menggunakan HP untuk belajar. Jadi, HP hanya digunakan selama Bu Guru meminta kalian mencari informasi melalui HP. Selama saya tidak meminta, kita sepakat HP tidak boleh digunakan. Sepakat dengan Bu Guru? Sepakat. Supaya pembelajarannya bisa lebih baik. Nah, jadi kita akan memulai pelajaran hari ini. Kita sepakat antusias, sepakat mendengar dengan baik, sepakat melakukan semua aktivitas dengan apa? Baik. Sepakat anak-anak Bu Guru? Ya, coba senyumnya mana dulu? Iya. Coba kasih senyum ke Ibu. 1, 2, 3, cheese. Bilang cheese. 1, 2, 3. Cheese. Nah, untung nggak ada kamera ya, Dek ya. Nah,
Sekarang kita akan belajar dulu tentang uang. Siapa di sini yang suka dengan uang? Angkat dua tangannya. Siapa yang mau punya uang banyak? Angkat tangannya. Oh, yang angkat tangan gini mungkin maunya sedikit. Yang mau uang banyak angkat tangannya. Ya, saya pun mau uang banyak. Siapa yang tidak suka uang? Gigit jarinya. Ih, ada yang nggak suka uang? Ada yang nggak suka uang di sini? Oh, enggak ada. Semua suka uang. Coba, ada enggak kalian bawa uang hari ini? Kasih tunjuk. Mana uangnya? Aduh, ketinggalan di tas. Ada nggak bawa uang? Oh, ada. Ya. Ada yang bawa uang? Ada yang belanja tapi nggak pakai uang? Ada? Ada. Kalian hari ini ke kantin pakai uang nggak? Oh, pakai. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, sebelum Bu Guru akan lanjut ke kalian materinya, jadi kalau kita perhatikan saat ini, uang yang digunakan di masyarakat, itu kan sekarang sudah modern. Benar enggak? Apakah dari sejak dulu itu modern? Nah, jadi kalian tadi bilang sudah suka uang, benar enggak? Mau punya uang banyak. Sekarang Ibu tanya, uang itu apa sih? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Apa, Vicky? Uang alat pertukaran yang sah. Alat pertukaran yang sah. Ini pasti sudah baca ya. Semalam sudah siap-siap belajar. Uang itu apa? Menurut kalian, waktu kalian pegang uang ini apa sih sebenarnya? Apa? Nilai satuan suatu barang. Bagus, ini sudah belajar. Ada lagi? Alat untuk pembayaran. Benar. Apa lagi? Coba, apa Juan? Bisa beli barang. Uang bisa untuk beli barang. Benar. Ada lagi? Satu lagi. Apa itu uang? Alat untuk menukar dan beli barang. Alat untuk menukar dan membeli barang. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari semua yang anak-anak Bu Guru jawab tadi, kita bisa artikan gini, uang. Satu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Uang untuk mempermudah transaksi jual beli barang dan jasa. Uang juga berfungsi sebagai standar ukur nilai dalam persatuan hitungan. Iya, jadi yang disebutkan anak-anak tadi semuanya benar, tapi kalian jangan lupa bahwa uang itu tidak hanya untuk beli apa anak-anak, tapi juga untuk beli, contohnya apa? Beli jasa. Pergi ke rumah sakit, beli obat waktu diperiksa bayar. Terus kalian ini gunting rambut, apa lagi? Taksi, bayar taksi, apa lagi? Ojek. Terus kalian yang perempuan yang gini-gini nih, apa? Ya, treatment facial itu namanya jasa. Kalian membayar jasa waktu kalian di kerimbat, jasanya orang kerimbat kalian bayar. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan video ini. Adalah organisasi pembayaran dengan metode Kiako dari Bank Indonesia. Dengan Kiako, proses transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan dijamin aman. Terdapat dua metode pembayaran yang dapat dilakukan dengan Kris BRI, yaitu Merchant Present Mode dan Customer Present Mode. Untuk metode Merchant Present Mode, Kris tersedia pada Merchant Partner BRI yang akan dipindai oleh customer dengan menggunakan ponsel atau gawai untuk menyelesaikan transaksi. Sedangkan untuk metode Customer Present Mode, customer cukup menunjukkan Kris yang akan dipindai oleh kasir dengan menggunakan scanner yang disediakan oleh Merchant Partner BRI untuk menyelesaikan transaksi. Inilah manfaat yang didapat dengan menggunakan Kris. Transaksi jadi lebih efektif, efisien, sehingga dapat memangkas waktu antrian. Kris juga dapat diterima oleh seluruh e-wallet dari berbagai metode pembayaran dengan maksimal pembayaran sebesar 2 juta rupiah per transaksi. Penyedia aplikasi pembayaran dapat menentukan batas nominal kumulatif harian dan atau bulanan
dan sesuai mitigasi risiko pengguna. Biaya yang dibebankan ke merchant hanya berupa NDL yang sudah disepakati sebelumnya. Berikut cara mudah menjadi merchant partner BRI. Buka rekening BRI, isi form yang telah disediakan, dan juga tunjukkan identitas diri seperti KTP dan NPWP. Untuk info lebih lanjut, hubungi kantor cabang BRI terdekat atau BRI Merchant Hotline di 1574. Baik. Sudah ya? Tadi tentang apa? QRIS ya, dari BRI. Nah, waktu kalian lihat tentang QRIS itu, biasa kalian lihat ada di toko-toko ya. Apakah tiba-tiba dari sejak dulu tuh kayak gitu pembayarannya anak-anak? Enggak ya? Enggak. Kalian pernah enggak? Ini apa ini? Pertanyaannya, apakah dari awal yang digunakan oleh dunia sekarang ini tuh dari dulu memang pakai QRIS pembayaran? Tidak ya. Siapa di sini yang pernah pakai QRIS angkat tangan? Baru 1, 2. Nah. Siapa yang masih pakai ini? Siapa yang suka ini? Siapa yang bayar pakai ini? Berapa ini? 1.000. Bisa beli apa 1.000? Kalau ini? Siapa yang punya ini? Banyak ya? Iya. Oke, sekarang karena kita tahu ada perkembangan, tadi anak-anak bilang kan, enggak Bu Guru, enggak langsung QRIS. Berarti dulu pakai apa? Pakai uang. Uangnya seperti apa? Nah, kita akan belajar yang disebut sejarah perkembangan uang. Ada tahap-tahapnya. Nah, coba anak-anak buka di buku kalian. Ya, sudah dibuka, disiapkan bukunya. Di halaman 50. Halaman 50 boleh dibuka. Kita akan melakukan aktivitas di dalam kelompok. Nah, aktivitas dalam kelompok ini nanti kalian akan mendapatkan tugas ini. Membuat mind mapping tentang sejarah uang. Lalu setelah itu kalian akan mengkaji analisis dari masing-masing yang sudah kita pilih kemarin. Kelompok 1 memilih apa? Barter. Nanti anak-anak analisis apa sih kelebihan barter, apa sih kekurangan barter. Nanti kalian boleh diizinkan mencari melalui HP kalian masing-masing. Searching sebanyak-banyaknya info. Tuliskan di lembar kertas lembar kerja yang sudah saya sediakan. Kelompok 2 tahap uang barang. Apa kelebihan dan kekurangannya? Lalu kelompok 3 tahap uang logam. Kelompok 4 tahap uang kertas. Kelompok 5 tahap uang elektronik. Kelompok 5 tahap uang digital. Ya, setelah ini kita akan aktivitas 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ayo kelompok 1 di sini. Duduknya melingkar. Jangan lupa nuliskan nomor sama tahapannya ya.
Baik. Sudah? Oh, belum. Ya, Bu Guru tunggu. 5 menit lagi. Sudah, kalau yang sudah selesai langsung diskusi di kelompok bahwa tahap-tahapannya apa saja. Ayo saling berdiskusi, salah satu mimpin diskusinya di dalam kelompok. Artinya apa petahapnya? Silakan. Ini kan sudah selesai, salah satu mimpin. Ya, caranya begini misalkan, ini loh, apa, tahap apa, jelaskan ke teman-temanmu, satu kelompok dulu. Ayo, kalau sudah selesai dikomunikasikan. Ya, itu. Nah, sekarang sambil tersenyum kita tepuk tangan bersama-sama. Oke, stop. Sekarang waktunya Bu Guru Iin untuk bicara. Ya, jadi anak-anak tadi sudah ya berdiskusi, menyusun bersama-sama, lalu ada yang mengkomunikasikan di kelompok. Sekarang kita konklusi, kita kesimpulan dari apa yang kalian buat di nomor 1 tentang sejarah. Sejarah apa anak-anak Bu Guru? Sejarah uang. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tuh kalian memahami tentang perkembangan uang. Ternyata tuh tidak tiba-tiba pakai QRIS kayak zaman sekarang. Ada apa? Waktu anak-anak bedah buku tadi ada tahapannya. Yuk kita simpulkan. Jangan-jangan ada yang jawabannya beda. Tahap 1 apa? Tahap 1 apa anak-anak? Coba kelompok 1 mewakili barter itu apa? Dibaca yang di nomor 1. Barter itu apa? Ya salah satu yang suaranya keras. Yuk Pardi, ini dibaca. Oh tinggal baca, ayo. Barter adalah ayo diulang, bacanya yang pelan-pelan tapi jelas. 1, 2, barter adalah proses pembelian atau pertukaran dengan cara barang dengan barang. Ya, jadi proses tahap pertama itu apa anak-anak? Barter. Barter itu apa? Ya, pertukaran barang dengan barang. Aku butuh beras, kamu butuh ayam. Saya nggak punya beras, dia nggak punya ayam. Akhirnya cocok kebutuhan kita apa? Tukaran. Saya dapat beras, Rizky dapat ayam. Itu namanya tukar barang dengan barang. Sekarang setelah barter, tahap kedua apa anak-anak? Uang barang. Sekarang kelompok 2 mana? Dibaca yuk dengan jelas. Uang barang adalah ya, jadi uang barang itu adalah uang barang yang waktu itu dianggap berharga. Menurut kesepakatan penduduk setempat dijadikan sebagai uang. Waktu Bu Guru baca di sejarah uang barang, Dek, itu ada emas, ada manik-manik, ada kerang. Kerang itu dijadikan uang di daerah-daerah tertentu. Batu tertentu juga bisa jadi dijadikan uang yang dianggap berharga di daerah itu. Jadi kalau misalkan di Kalimantan Barat yang berharga adalah kayu gaharu, bisa nggak kayu gaharu pada waktu dijadikan uang? Bisa. Yang penting warga setempat itu apa? Sepakat. Yuk ini kita jadikan uang di tempat kita. Masing-masing kalian kita nggak di yang nomor 2. Cari di pakai HP kalian, di searching kelemahan dan kelebihan.
Setelah itu kita akan tahu kok kenapa uang itu berkembang. Ayo, yang barter cari kekurangan dan kelebihan barter. Yang uang barang cari kekurangan dan kelebihan uang barang. Ayo silahkan. Langsung dituliskan. Bu Guru hanya kasih waktu 10 menit. Jadi harus kerjasama. Ada yang menulis, ada yang mencari. Sekarang kelompok barter. Ketemu enggak kelemahan barter itu apa? Ketemu? Apa kelemahan barter? Kelemahannya. Oke, yang lainnya coba dengarkan kelemahan barter. Silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Oke, Bu Guru kasih. Ya, silakan dibaca. Kekurangan dan kelebihan saat barter. Kekurangan barter tidak memiliki standar nilai yang jelas dan kurangnya nilai ukuran umum. Lalu kelebihannya dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran, memperjelas relasi, dan tidak mengharuskan perusahaan untuk mengharuskan uang tunai. Ya, diulang. Yang kelemahannya, dipertegas kelemahannya. Kekurangannya ialah tidak memiliki standar nilai yang jelas, lalu kurangnya nilai ukuran umum. Kelebihan dari uang digital adalah kemudahan dan kecepatan transaksi, efisien, keamanannya, dan transaksi dapat dilacak. Jadi kalau kita transaksi dimanapun, kita bisa ada datanya untuk kita lacak. Jadi Bu Guru akan simpulkan sama kalian. Barter itu sulit. Karena kadang untuk menemukan dia punya ayam yang sudah dipotong, mau ketemu yang punya beras. Sampai ayamnya busuk, ternyata tidak ada orang yang punya beras. Akhirnya ayamnya sudah akhirnya dibuang. Dan itu sulit. Sulit menemukan orang yang punya kebutuhan yang sama. Akhirnya jadilah uang barang. Uang barang itu sepakat. Ternyata tidak bisa dibawa ke daerah yang lain. Dia hanya berlaku di satu tempat. Waktu dia pergi ke daerah yang lain, ternyata uang yang dia bawa tidak berlaku. Sulit tidak gitu? Sulit. Muncullah uang logam. Mau bawa 1 juta seberat apa? Benar enggak? Mau bawa karung. Resiko juga dicuri di jalan, dirampok. Ya enggak? Uang kertas ternyata juga demikian. Kalau orang mau bayar pembayaran beratus juta 1M, berkoper-koper uang dibawa. Resiko enggak? Dirampok. Resiko. Orang akan selalu berpikir cari cara yang paling efektif, paling baik. Itu manusia yang sesungguhnya. Jadi anak-anak juga gitu. Kalau jadi orang jangan gitu, tak itu terus. Harus berkembang. Cari cara bagaimana. Nah gini, sejarah uang membuktikan manusia itu punya tingkat pemikiran itu berkembang. Sekarang uang elektronik berkembang. Ternyata susah juga elektronik. Harus cari mesinnya. Benar enggak? Lahirlah uang digital. Sekarang orang cuma pergi kemana-mana bawa ini loh. Udah enggak lagi bawa dompet yang isinya di dalam kartu. Kalau dulu sebelum ada uang digital, orang bangga punya kartu banyak di dompetnya. Benar enggak? Sekarang udah enggak. Semua tersimpan di satu genggaman. Adalah uang digital. Ya, itulah sejarah uang. Tahu anak-anak? Tahu. Sekarang kita nyanyi dulu. Berdiri semuanya. Dalam sejarah uang, yang pertama itu barter, yang kedua itu uang barang, yang ketiga uang logam, keempat uang kertas, 5 uang elektronik, keenam uang digital, uang era modern.
silakan duduk. Ketua kelompok tempel hasil kerjanya di depan. Silakan hasil kerjanya ditempel sini pakai double tip. Ayo cepat. Bu gurunya kasih waktu 1 menit. Ya, kelompok aja. Nama kelompok 1, kelompok 2. Namanya kan sudah ada di buku. Nah, nanti kalau ujiannya sejarah uang, anak-anak kan tinggal nyanyi dalam hati ya. Oke, sudah? Dikasih apa? Siapa yang mantap? Siapa yang mantap? Anak-anak Bu Guru semua mantap. Nah, sudah? Bu Guru akan bagikan LKPD-nya, nanti anak-anak tulis nama sama kelas. Terus dikerjakan mandiri, bukan kerja kelompok. Ya, integritas itu sekalipun kalian duduk begitu, yang penting kalian yang memiliki kejujuran. Tidak perlu apa? Mencontek temannya. Oke. Ada yang belum dapat? Bukunya ditutup anak-anak, tidak ada yang buka buku. Mengerjakannya pakai hafalan lagu Bu Guru tadi. Siapa yang kurang 1? B. Ya. Oke, semua buku ditutup. Kerjakan dengan mandiri. Oke, sekarang kita refleksi sebentar. Apakah anak-anak bahagia belajar hari ini? Apa yang buat kalian bahagia? Bisa belajar. Bisa apa lagi? Salah satu. Angkat tangan. Apa, Basil? Bisa mengetahui sejarah uang. Bisa kerjasama. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi buat kamu bahagia hari ini? Bisa buat main mapping bersama-sama. Apa lagi? Mendapatkan informasi yang penting. Bisa bertukar pikiran. Oke, ada pertanyaan anak-anak Bu Guru? Tidak ada? Kalau tidak ada, kelas akan saya tutup. Bu Guruin berterima kasih untuk kalian semua bekerja sama selama 2 jam pelajaran ini dengan baik. Kiranya materi yang sudah kita pelajari akan bermanfaat buat kita semua. Selamat siang anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Silakan ketua kelas boleh memimpin. Terima kasih. Amin. Silakan duduk.